Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam rekan-rekan semua. Yang terhormat Ibu Dr. Uswatun Hasanah MPD dan Bapak Petrus Paulus MBT Suhendro MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah kolokium. Perkenalkan, nama saya Medina Larasati dengan NIM 1107622028. Saya seorang mahasiswa di program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta, tahun angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan proposal penelitian yang telah saya buat dengan judul Praktik Pelaksanaan Pendidikan Karakter melalui Kegiatan Budaya Sekolah di SDN Tanjung Barat 03 Pagi. Penulisan proposal ini disusun guna memenuhi tugas akhir pada mata kuliah kolokium. Untuk bagian pertama terdapat kata pengantar. Penulis mengucapkan puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas tersusunnya proposal penelitian berjudul Praktik Pelaksanaan Pendidikan Karakter melalui Kegiatan Budaya Sekolah di SDN Tanjung Barat 03 Pagi. Proposal ini disusun sebagai bentuk dari tugas akhir pada mata kuliah kolokium. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana sekolah menanamkan nilai-nilai karakter melalui kegiatan budaya yang rutin dilaksanakan. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran nyata tentang pembiasaan dan keteladanan di sekolah dasar. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada dosen pembimbing Ibu Dr. Uswatun Hasanah MPD dan Bapak Petrus Paulus MBT Suhendro MPD, serta pihak sekolah di SDN Tanjung Barat 03 Pagi yang telah mendukung penyusunan proposal ini. Penulis juga terbuka terhadap kritik dan saran untuk penyempurnaan penulisan proposal penelitian ini secara lebih lanjut. Baik, selanjutnya ada bab 1 pendahuluan, diawali dengan latar belakang. Pendidikan karakter merupakan bagian penting dalam sistem pendidikan Indonesia yang bertujuan membentuk siswa menjadi pribadi berakhlak mulia dan bermoral. Hal ini sejalan dari pendapat Kesuma dan kawan-kawan pada tahun 2012 dan Gunawan pada tahun 2022 yang menyatakan bahwa pendidikan karakter harus dilakukan secara menyeluruh melalui pembiasaan dan keteladanan, tidak hanya dalam pembelajaran kelas tetapi juga melalui budaya sekolah. Kemudian, pendapat lain menyatakan bahwa eh, budaya sekolah seperti upacara, kegiatan keagamaan, dan program ekstrakurikuler memainkan peran strategis dalam menanamkan nilai karakter secara nyata dan berkelanjutan. Pendapat tersebut disampaikan oleh Kurniawati dan Amalia pada tahun 2022. Selanjutnya, SDN Tanjung Barat 03 Pagi merupakan contoh sekolah yang telah menerapkan berbagai kegiatan budaya untuk membentuk karakter siswa seperti religiusitas, disiplin, dan tanggung jawab. Namun, masih sedikit penelitian yang mengkaji secara khusus bagaimana budaya sekolah berkontribusi dalam pendidikan karakter, terutama di tingkat sekolah dasar. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan praktik pendidikan karakter melalui kegiatan budaya sekolah di SDN Tanjung Barat 03 Pagi sebagai upaya menyusun model pendidikan karakter yang aplikatif dan kontekstual. Selanjutnya terdapat identifikasi masalah. Yang pertama, fokus kajian pendidikan karakter masih dominan pada pembelajaran di kelas, sementara budaya sekolah sebagai praktik nyata belum banyak diteliti. Yang kedua, strategi dan implementasi kegiatan budaya sekolah di tingkat sekolah dasar belum terdokumentasi secara mendalam, terutama terkait perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasinya. Yang ketiga, peran guru, kepala sekolah, dan warga sekolah dalam internalisasi nilai karakter melalui budaya sekolah masih belum tergambarkan secara menyeluruh. Dan yang keempat, belum ada model kegiatan budaya sekolah yang utuh dan berkelanjutan sebagai acuan pembentukan karakter di sekolah lain.
Selanjutnya terdapat pembatasan masalah agar penelitian lebih terarah dan mendalam, maka ruang lingkup penelitian dibatasi pada fokus pada kegiatan budaya sekolah seperti upacara, kegiatan keagamaan, kegiatan ekstrakurikuler, dan kegiatan pembiasaan yang dilakukan di sekolah. Kemudian subjek penelitian difokuskan pada guru, kepala sekolah, dan siswa di SDN Tanjung Barat 03 Pagi. Selanjutnya, ada perumusan masalah. Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk praktik pelaksanaan pendidikan karakter melalui kegiatan budaya sekolah di SDN Tanjung Barat 03 Pagi. Kemudian, selanjutnya, tujuan umum penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan praktik pendidikan karakter melalui kegiatan budaya sekolah di SDN Tanjung Barat 03 Pagi. Yang keempat, penggunaan penelitian secara teoritis. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada topik pendidikan karakter di tingkat sekolah dasar, khususnya terkait integrasi melalui kegiatan budaya sekolah. Kemudian secara praktis, bagi sekolah dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan pengembangan program budaya sekolah. Bagi guru dan kepala sekolah, dapat digunakan sebagai acuan merancang kegiatan budaya yang mendukung pembentukan karakter. Dan bagi pembuat kebijakan, dapat memberikan masukan strategi penguatan pendidikan karakter berbasis budaya sekolah. Dan bagi peneliti selanjutnya dapat digunakan sebagai referensi untuk kajian lanjutan tentang pendidikan karakter di sekolah dasar. Selanjutnya, di bab 2 rangka teoretik pada kajian teori, yang pertama kajian teori mengenai pengertian pendidikan karakter. Teori diambil menurut Gunawan pada tahun 2022 yang menyatakan bahwa pendidikan karakter merupakan proses pembentukan pribadi peserta didik agar menjadi manusia yang berakhlak mulia dengan menanamkan nilai-nilai luhur dari agama, budaya, dan kearifan lokal. Pendidikan ini mencakup pengetahuan, penghayatan, dan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari, serta harus dilaksanakan secara terintegrasi melalui pembiasaan dan keteladanan di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Karakter terbentuk lewat nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan kerjasama yang ditanamkan secara konsisten dengan melibatkan seluruh pihak sekolah. Maka dengan demikian, pendidikan karakter merupakan fondasi penting untuk membentuk peserta didik yang cerdas, bermoral, dan berintegritas tinggi. Selanjutnya ada tujuan dan fungsi pendidikan karakter. Menurut Rashid dan kawan-kawan pada tahun 2024, tujuan utama pendidikan karakter adalah membentuk peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, bertanggung jawab, dan mampu bertindak berdasarkan nilai-nilai luhur dalam kehidupan sehari-hari. Di tingkat sekolah dasar, pendidikan karakter sangat penting karena menjadi fase awal pembentukan identitas moral dan sosial anak. Nilai-nilai seperti kejujuran, kedisiplinan, kerjasama, dan cinta tanah air ditanamkan melalui pembiasaan, keteladanan, dan pendekatan integratif dalam kurikulum. Fungsi pendidikan karakter tidak hanya membentuk moral dan etika, tetapi juga mendorong prestasi akademik, meningkatkan etos kerja, serta membangun budaya belajar yang jujur dan bertanggung jawab. Maka dengan demikian, pendidikan karakter berperan fundamental dalam membentuk generasi yang berintegritas, tangguh, secara moral dan sosial, serta siap menghadapi tantangan pada masa depan. Selanjutnya ada pentingnya pendidikan karakter. Menurut Thomas Wicona dalam An-Nur tahun 2021, menyatakan bahwa pendidikan karakter harus ditanamkan sejak dini karena membentuk pribadi yang utuh secara moral, sosial, dan intelektual.
7 alasan penting pendidikan karakter menurut Likona, yaitu yang pertama, membentuk pribadi berintegritas, yang kedua, meningkatkan prestasi akademik, ketiga, sekolah menjadi tempat utama pembentukan karakter bagi anak yang lingkungannya kurang mendukung, empat, menanamkan sikap toleran dalam masyarakat majemuk, lima, mengatasi masalah moral dan sosial, enam, membangun etika kerja sejak dini, dan yang terakhir, yang ketujuh, mewariskan nilai budaya luhur bangsa. Oleh karena itu, pendidikan karakter sangat penting karena menjadi fondasi moral, sosial, dan budaya, serta perlu dilakukan secara sengaja, sistematis, dan berkelanjutan agar terbentuk generasi yang tangguh secara etis. Selanjutnya, mengenai konsep budaya sekolah. Budaya sekolah, menurut Nizari dan Hamami tahun 2020, budaya sekolah adalah nilai, norma, kebiasaan, dan pola interaksi yang dianut bersama oleh seluruh seluruh warga sekolah. Budaya ini menciptakan iklim belajar yang kondusif dan menjadi identitas sekolah, serta mempengaruhi aktivitas belajar dan kinerja pendidik. Dalam pendidikan karakter, budaya sekolah berfungsi sebagai lingkungan sosial pembentuk sikap dan moral melalui keteladanan, kebiasaan nilai, dan interaksi keseharian. Contoh dari budaya sekolah seperti upacara bendera, sholat berjamaah, salam senyum, kantin kejujuran, dan program kebersihan. Budaya sekolah berperan sebagai media internalisasi nilai karakter yang efektif, tidak hanya formal, tetapi membentuk peserta didik yang berintegritas dan bermoral sejak dini. Sehingga dapat disebutkan bahwa budaya sekolah berperan sentral dalam pendidikan karakter karena membentuk lingkungan yang mendukung pembentukan pribadi yang etis, bertanggung jawab, dan matang. Selanjutnya ada prinsip-prinsip eh, mengembangkan budaya sekolah. Prinsip ini diambil menurut Sudrajat dalam Furqan tahun 2013. Untuk membentuk budaya sekolah yang mendukung pendidikan karakter, diperlukan beberapa prinsip. Yang pertama yaitu membangun komunikasi formal dan informal. Yang kedua, mendorong keberanian menghadapi resiko. Yang ketiga, memiliki strategi yang terencana. Yang keempat, berorientasi pada hasil. Yang kelima, sistem evaluasi yang jelas. Yang keenam, adanya komitmen kuat dari seluruh warga sekolah. Yang ketujuh, pengambilan keputusan secara kolektif. Yang kedelapan, sistem penghargaan yang mendukung budaya positif. Dan yang terakhir, evaluasi diri secara terus-menerus. Selanjutnya, eh, hasil penelitian yang relevan. Yang pertama, penelitian oleh Siswanto dan kawan-kawan pada tahun 2021 dengan judul Penanaman Karakter Religius Melalui Metode Pembiasaan. Hasil menunjukkan bahwa penanaman karakter religius di SDIT Semarak dilakukan efektif melalui pembiasaan rutin, seperti sholat berjamaah, murojaah, sambung ayat, yang diperkuat dengan keteladanan guru dan budaya sekolah. Sehingga pembentukan karakter efektif bila terstruktur dan menyatu dalam keseharian siswa. Penelitian kedua dilakukan oleh Isnawardatul Bararah pada tahun 2021 dengan judul penelitian Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Sekolah. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan karakter berbasis budaya sekolah efektif membentuk 5 nilai utama, yaitu religius, nasionalisme, mandiri, gotong royong, dan integritas. Namun di samping itu diperlukan konsistensi dan integrasi dengan pendekatan kelas dan komunitas yang serasi. Kemudian yang ketiga, penelitian ketiga oleh Amelia dan Ramadan pada tahun 2021 dengan judul penelitian implementasi pendidikan karakter melalui budaya sekolah di sekolah dasar. Implementasi karakter di SDN 67 Pekanbaru ini melewati aktivitas sebelum, saat, dan setelah pembelajaran berjalan dengan lancar
tetapi tetap ada kendala berupa fasilitas dan keterlibatan antara orang tua. Kemudian penelitian selanjutnya oleh Kurniawati dan kawan-kawan pada tahun 2022 dengan judul penelitian implementasi penguatan pendidikan karakter melalui budaya kelas di sekolah dasar. Penelitian ini dilakukan di SDN 3 Sagaranten. Penguatan karakter di SDN 3 Sagaranten dilakukan melalui budaya kelas, RPP, pengelolaan ruang, dan aktivitas siswa. Kunci keberhasilan dari penelitian eh, kunci keberhasilan dari kegiatan ini ada keterlibatan antara guru teladan, sarana yang memadai, dan kerjasama sekolah dengan orang tua yang juga berjalan dengan maksimal. Kemudian, eh, oke, selanjutnya penelitian yang terakhir oleh Anggraini dan kawan-kawan pada tahun 2023 dengan judul Implementasi Pendidikan Karakter melalui Metode Pembiasaan di Kelas 3 SD Negeri 20 Lubuk Alung. Pendidikan karakter dalam penelitian ini, pendidikan karakter ditanamkan melalui pembiasaan rutin dan keteladanan di kelas 3 SDN 20 Lubuk Alung dalam bentuk berdoa, piket, salaman, dan menyanyikan lagu nasional. Namun, terdapat hambatan yang ditemukan dalam penelitian ini, yaitu kurangnya konsistensi siswa serta masih perlu dibutuhkannya dukungan dari orang tua. Nah, seluruh penelitian ini menekankan bahwa pendidikan karakter dapat diimplementasikan secara efektif melalui pembiasaan, keteladanan, dan budaya sekolah, serta perlu dukungan aktif dari guru, sekolah, dan orang tua. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna mengkaji secara mendalam bagaimana pelaksanaan pendidikan karakter melalui kegiatan budaya sekolah diterapkan di SDN Tanjung Barat 03 Pagi sebagai upaya konkret dalam membentuk karakter siswa secara menyeluruh, terintegrasi, dan berkelanjutan sesuai dengan konteks dan budaya sekolah setempat. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Eh, Rangka berpikir dalam penelitian ini didasari pada pemahaman bahwa pendidikan karakter tidak hanya cukup disampaikan secara verbal, tetapi harus diwujudkan dalam praktik nyata yang terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Gunawan pada tahun 2022 menyatakan bahwa pendidikan karakter yang efektif dilakukan melalui keteladanan, pembiasaan, dan latihan yang konsisten. Hal ini diperkuat oleh Narwanti pada tahun 2014 yang menegaskan bahwa karakter merupakan sifat batin yang harus dibentuk melalui sistem nilai yang mendukung dan tercermin dalam tindakan secara konsisten. Budaya sekolah sebagai kumpulan nilai dan norma yang dianut bersama menjadi medium strategis dalam menanamkan karakter siswa melalui kegiatan seperti upacara bendera, sholat berjamaah, piket kelas, menyanyikan lagu nasional, hingga program literasi. Usia sekolah dasar merupakan masa yang tepat untuk pembentukan karakter karena anak berada dalam fase pembiasaan nilai dasar kehidupan. Penelitian-penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan karakter sangat dipengaruhi oleh keterlibatan seluruh elemen sekolah, pembiasaan nilai keagamaan, serta dukungan dari budaya sekolah yang terstruktur dan berkelanjutan. Dengan mengacu pada teori bahwa karakter dapat dibentuk melalui lingkungan yang mendukung oleh lingkungan pada tahun 1991, maka kegiatan budaya sekolah yang diorganisasi secara konsisten dapat menjadi efektif untuk menanamkan dan menginternalisasikan nilai-nilai karakter kepada siswa secara berkelanjutan. Selanjutnya, terdapat bab 3 metodologi penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara mendalam praktik
pendidikan karakter melalui kegiatan budaya sekolah. Kemudian lokasi dan waktu penelitian dilakukan di SDN Tanjung Barat 03 pagi yang dipilih secara purposif karena aktif menerapkan budaya sekolah yang mendukung pembentukan karakter. Waktu pelaksanaan direncanakan pada April tahun 2025 dengan menyesuaikan dengan agenda sekolah. Sumber data, kemudian sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan kepala sekolah, guru, dan siswa. Kemudian data sekunder diperoleh dari dokumen sekolah seperti program budaya, jadwal pembiasaan, dokumentasi, dan laporan kegiatan tahunan. Selanjutnya ada sumber data. Oh, maaf. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Yang pertama, data dikumpulkan melalui yang pertama observasi partisipatif terhadap kegiatan budaya sekolah, yang kedua wawancara mendalam dengan guru dan kepala sekolah, serta yang ketiga studi dokumentasi atas program, foto, dan catatan kegiatan sekolah. Selanjutnya ada instrumen penelitian. Peneliti sebagai instrumen utama dibantu dengan pertama ada panduan observasi kegiatan budaya sekolah, yang kedua panduan wawancara dengan kepala sekolah, guru, dan siswa, yang ketiga catatan lapangan untuk mencatat dinamika dan respon selama penelitian. Kemudian teknik analisis data menggunakan model Miles and Haberman. Yang pertama ada reduksi data dengan menyaring data penting dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang kedua penyajian data disusun dalam bentuk narasi dan tabel. Kemudian penarikan kesimpulan dengan mengidentifikasi pola dan keterkaitan kegiatan budaya dengan nilai karakter. Selanjutnya, mengenai keabsahan data. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi, yaitu yang pertama ada triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari kepala sekolah, guru, dan siswa. Yang kedua, triangulasi teknik dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian yang ketiga, triangulasi waktu. Observasi dilakukan di waktu yang berbeda untuk memastikan konsistensi. Baik, sekian pemaparan proposal penelitian yang dapat saya jabarkan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.